Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi pada kesempatan maghrib ini kita akan membahas tentang lead di dalam artikel ya. Jadi lead itu semacam landing ya. Jadi kalau pesawat itu baru mulai turun atau mau meninggi, nah kalau lead di dalam artikel itu ketika ada pembaca baru mau membaca tulisan kita. Nah, di sini diperlukan ya, sebuah seni kepenulisan yang menarik. Kalau kata beberapa tokoh itu 10 detik ya atau 15 detik ketika orang mulai membaca tulisan kita itu jangan sampai tidak tertarik dengan tulisan kita. Nah, ini yang dinamakan lead ya. Kalau teman-teman dulu belajar tentang penulisan artikel opini atau artikel di koran, di media massa, nah lead ini sangat berpengaruh ya. Jadi nomor 2 dari judul. Yang pertama adalah judul harus menarik. Yang kedua, leadnya juga harus ekstra menarik ya. Karena menarik enggaknya atau pembaca betah atau enggaknya nanti di leadnya ini juga ya. Jadi lead itu banyak banget sebenarnya. Bagaimana cara kita mengawali sebuah artikel itu sebenarnya banyak banget. Dan semuanya udah saya tulis di ebook ya, buku di Berani Mengangkat Pena. Itu silahkan di search di channel saya Zamahuri Official. Nanti ketik aja ebook ya, kepenulisan. Nah, nanti ada di sana. Tinggal download gratis ya. Leadnya ada bagian tersendiri. Nah, lead ini sebenarnya banyak ya. Kalau mau menulis tentang refleksi biasanya dimulai sejarah dulu. Kalau menulis dengan tips seperti yang akan kita bahas seperti kali ini, misalnya cara negosiasi gaji ya. Ini bisa kita tulis seputar pengalaman atau kita melihat sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat saat ini. Kalau kita pikir secara sederhana aja ya, misalnya judulnya kan cara negosiasi gaji ya. Berarti saya mikirnya ada banyak orang yang bekerja tapi gajinya rendah ya, atau gajinya tidak mencukupi, atau gajinya minim, atau gajinya tidak sepadan dengan kerja keras yang dijalani, atau gajinya tidak setara dengan orang-orang yang berada di lingkungannya, atau tidak sesuai UMR dan lain sebagainya. Nah, biasanya orang kalau negosiasi gaji kan banyak macamnya. Dan saya terka ini pasti ketika pembaca mencari artikel ini cara negosiasi gaji, pasti mungkin dia udah berkali-kali negosiasi tapi gagal, belum berhasil. Makanya dia cari artikel lagi. Nah, seperti itu. Atau dia bekerja tapi berulang kali gajinya minim, belum memenuhi standar atau belum sesuai UMR. Nah, untuk mendapatkan lead dari artikel ini bisa kita mulai dari pengalaman orang lain atau pengalaman kita sendiri yang mungkin pernah negosiasi gaji tapi nggak naik-naik ya. Misalnya gini. Oke, ini kan pertanyaan seputar negosiasi gaji mungkin terlihat menakutkan dan memerlukan perhitungan yang matang ya. Terlalu datar. Coba kita cari lead yang lebih menohok, yang lebih tajam. Misalnya gini. Mungkin ketika Anda membaca tulisan ini, Anda sudah berulang kali melakukan cara negosiasi gaji, namun selalu gagal. Anda masih saja
berada di titik gaji yang mungkin belum memuaskan bagi diri Anda, atau Anda merasa layak mendapatkan gaji tinggi namun tapi belum terpenuhi. Nah, kiranya tulisan ini bisa membantu untuk mewujudkan keinginan Anda. Nah, seperti ini. Jadi dalam membuat lead, coba yang pertama sertakan pengalaman diri sendiri. Kalau diri sendiri belum pernah, ketika kita ngobrol-ngobrol dengan teman atau kawan, mungkin dia pernah merasakan gajinya dikit. Ambil pengalaman orang lain itu untuk kita tulis di sini. Atau kita bisa juga melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya sekarang pandemi. Pandemi mana mungkin ada gaji yang full, ada yang gaji yang cukup. Biasanya di bawah semua, di bawah UMR. Itu pun kalau beruntung. Kalau tidak beruntung, mungkin sudah keluar ya, atau tidak diaktifkan. Nah, kalau udah lead seperti ini, nah ini insya Allah nanti pembacanya nggak akan kabur karena dia merasa diajak komunikasi di dalam lead artikel yang kita buat. Nah, sesekali misalnya biasanya kan 3-4 baris ya. Sekali 1 baris nggak apa-apa. Jadi kayak menantang ya. Kita benar-benar ingin membantu membuat solusi ya, seperti itu. Nah, langsung aja. Misalnya nih, pertanyaan seputar negosiasi gaji mungkin terlihat menakutkan dan memerlukan perhitungan yang sangat matang. Dengan negosiasi gaji, jadi dalam menulis itu harus ada nadanya ya. Salah satu hal yang membuat kita bernada ketika menulis itu adalah tanda baca. Ya koma, ya titik, ya tanda seru, ya tanda tanya, itu adalah nada kita saat menulis. Dengan negosiasi gaji, koma, cara sederhana ini untuk memperoleh gaji yang lebih tinggi. Nah, kalau di sini gaji, oke. Di sini jangan pakai kata gaji lagi. Coba alih pendapatan. Jadi ada dalam kepenulisan itu rumus diversity ya. Jadi rumus ini dipakai di semua hal, nggak cuma di penulisan. Jadi ada keberagaman ya. Ada saatnya kita konsisten, misalnya kata sapaan Anda ya Anda terus ya. Saya ya saya terus ya. Tapi kalau soal bukan sapaan itu kita bisa ragamkan. Jadi nanti ini yang akan membuat kalau kita cek di satuteks.com itu bisa unik 100%, enggak 50% ya. Jadi ada semacam variasi kata-kata. Nah, ini pentingnya kita sering membaca dan melihat kamus. Nah, oke. Next ya, negosiasi gaji untuk fresh graduate. Nah, ini bisa di italic ya, garis miring. Negosiasi gaji untuk fresh graduate biasanya memilih dengan terpaksa dengan kata saya siap menerima gaji saya. Oke. Negosiasi gaji untuk fresh graduate, biasanya memilih dengan terpaksa dengan kata, koma aja. Saya, nggak usah dikasih spasi ya. Saya siap menerima gaji sesuai UMR UMP. Nah, kalau ini adalah kata langsung, kasih tanda petik juga. Nah, gitu.
Namun hal tersebut merupakan jawaban yang sah saja. Nah, kita harus belajar tentang kalimat efektif nih. Namun hal tersebut merupakan jawaban yang sah saja. Ini sebenarnya yang itu nggak usah dipakai. Nah, hal tersebut merupakan jawaban sah-sah saja. Kan masih enak dibaca, ya kan? Oke, sampai sini ya. Jadi sampai sinilah ya. Oke. Memang negosiasi gaji sangatlah berat. Nah, dan resikonya jika kamu mengajukan gaji yang terlalu tinggi, maka kamu dapat kehilangan pekerjaan tersebut. Dan akhirnya peluangnya, nah oke. Kita lihat di sini ada dan. Nah, ini terlalu banyak ya. Terlalu mubazir kata. Coba kita ringkaskan. Nah, memangnya nggak usah dipakai aja lah. Negosiasi gaji sangatlah berat dan berat. Titik, bisa titik. Resikonya, koma, jika kamu mengajukan. Nah, ini oke, pakai kamu ya, nggak apa-apa pakai kamu. Berarti nanti ini diganti kamu ya yang atas. Resikonya jika kamu mengajukan gaji yang terlalu tinggi, koma, maka kamu dapat kehilangan pekerjaan. Nah, tersebutnya nggak usah disertakan. Jadi biar ringkas ya, kita membuang kata-kata yang nggak perlu. Resikonya jika kamu mengajukan tinggi terlalu, maka kamu dapat. Nah, ini dan nggak usah dipakai ya, kata hubung itu untuk di tengah aja. Kalau di awal nggak usah pakai. Akhirnya peluang untuk kerja jadi hilang. Akhirnya peluang untuk kerja pun, nah ini bisa tambah. Jadi biar enak dibaca ya. Pun jadi hilang. Lantas, bagaimana cara negosiasi gaji agar tidak kehilangan peluang kerja dan membagongkan watch? Lantas, bagaimana cara mengaji? Ini aja. Lantas, bagaimana cara negosiasi gaji yang benar dan tepat? Yuk simak artikel kali ini ya, tanda seru. Baru di sini dikasih subheading 2 ya. Subheading 2-nya apa? Cara negosiasi gaji yang benar. Nah, coba kita lihat apa itu? Yang baik dan benar. Oke. Kita bisa ini dan oke ya. Nah, ini jadi H2 ya, H2. Kita bold aja ya. Ini H2. Nah, baru yang poin-poin ini adalah H3-nya ya. Ini poin-poin H3. Oke. Semua poin-poinnya H3. Nah, kalau poinnya udah selesai, nah nanti kembali H2 lagi. Misalnya kesimpulan atau apa gitu. Oke, nah jadi teman-teman, yang pertama
untuk artikel SEO. Nah, ini tinggal kita edit bagaimana tulisan yang biasa ini menjadi tulisan artikel SEO. Di 100 kata pertama ada keyword utama, kita warnai merah ya. Kemudian di heading, subheading 2 ada keyword utama juga. Dan ini adalah LSI-nya hijau ya, karena tadi long tail-nya ya. Nah, ini juga kan tadi LSI untuk fresh graduate bisa. Nah, ini LSI-nya. LSI bisa sebanyak-banyaknya. Bisa diatur di sini, bisa juga di bawah-bawahnya. Jadi nggak cuma di judul doang atau di awal doang, ya. Jadi seperti itu. Jadi perlu matangkan kepenulisannya biar unik 100% di satu teks, ya. Oke. Nah, oke, mungkin untuk lead seperti ini aja. Nanti kita lanjut ya isinya kalau perlu. Tapi kalau udah bagus, saya percayakan teman-teman, mudah-mudahan ini udah selesai dan udah bagus tulisannya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.